Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 8 subtema 1 pada pembelajaran ke-6 halaman 52. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kemudian pada Ayo menulis, bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Ceritakan secara tertulis. Silahkan adik-adik menceritakan keadaan lingkungan di tempat tinggalmu. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Di lingkungan tempat tinggal saya sangat asri, masyarakatnya sangat rukun dan damai. Salah satu yang menjadi masalah lingkungan ini adalah sampah yang menumpuk berhari-hari di tong sampah karena para petugas yang malas membiarkan sehingga sampah yang menumpuk tidak tertampung lagi. Hal ini akan mengakibatkan menimbulkan bau busuk yang tak sedap dan akan mempengaruhi pencemaran udara. Kemudian pada Ayo membaca halaman 53 sampai 54, silahkan adik-adik membaca cerita yang berjudul Si Pitung. Berikutnya pada Ayo berlatih halaman 54, identifikasilah cerita Si Pitung dengan menjawab soal-soal berikut. Nomor 1. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu. Cerita Si Pitung merupakan jenis cerita rakyat, yaitu saga. Cerita tersebut mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Dalam cerita, tokoh Si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan karena melawan Babah Lim dan pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata. Kemudian nomor 2, halaman 55. Sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Pak Piun, dan Scott Hein. Nomor 3. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan. Tokoh utama dalam cerita Si Pitung adalah Si Pitung. Alasannya, tokoh Si Pitung mendominasi keseluruhan cerita. Nomor 4. Sebutkan tokoh tambahan, tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Jelaskan. Tokoh tambahannya yaitu Haji Naipin, anak buah Babah Lim, Scott Hein, Babah Lim, dan Pak Piun. Alasannya, tokoh-tokoh tersebut hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu. Tokoh protagonis dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung dan Haji Naipin. Alasannya, mereka memiliki sifat baik, yaitu mereka membela orang-orang tertindas.
tokoh antagonisnya yaitu Babah Lim, anak buah Babah Lim, dan Scott Hein. Alasannya mereka menindas rakyat jelata. Kemudian ceritakan hasil identifikasimu di depan guru dan teman-temanmu. Selanjutnya silakan pada Ayo bernyanyi adik-adik untuk mencoba menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Kemudian pada Ayo berlatih halaman 57, tentu kamu sudah memahami tentang tempo dan tinggi rendah nada. Sekarang identifikasilah lagu Kicir-Kicir tersebut. Nomor 1. Bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan tempo sedang. Kemudian nomor 2, halaman 58. Amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Salinlah notasi 2 baris kalimat, lalu buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Jawab, dalam notasi angka lagu Kicir-Kicir tidak terdapat nada tinggi karena tidak ada not angka yang ditulis dengan titik di atas angka. Nomor 3. Amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Tulislah alasanmu. Jawab, Kicir-Kicir ini lagunya lagu lama Ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi Ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Kata bercetak tebal dinyanyikan dengan nada sedang. Nomor 4. Amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Tulislah alasanmu. Kicir-Kicir ini lagunya lagu lama Ya Tuan dari saya menyanyi Ya Tuan sengaja untuk menghibur. Berikutnya pada Ayo renungkan halaman 59. Apa kamu telah memahami materi pada pembelajaran hari ini? Jawab, hari ini saya telah belajar tentang tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, tokoh utama dan tokoh tambahan serta tempo lagu. Bagaimana caramu melestarikan cerita rakyat dan lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Jawab, cara melestarikan cerita rakyat salah satunya adalah dengan membaca buku-buku cerita rakyat. Sedangkan cara melestarikan lagu daerah adalah dengan menyanyikan pada kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar, misalnya pada saat peringatan proklamasi. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.